Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini Jumat 4 Maret 2022 adalah iman membuang ketakutan. Iman membuang ketakutan. Adapun bacaan yang kita baca hari ini dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami merasakan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu melalui firman yang sebentar lagi hendak kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi petunjuk untuk kehidupan kami Tuhan. Berkatilah ketika kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi agar mampu menjelaskan dengan benar. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12 yang demikian isinya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan. Saya ulangi, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dan dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang meragukan kemampuannya untuk melakukan suatu tugas, paling sedikit ada dua akibatnya kalau dia itu ragu kemampuannya. Yang pertama, dia akan melakukan tugasnya juga dengan penuh keraguan. Dia akan melakukan tugasnya dengan penuh keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua,
Dia menolak tugas yang diberikan itu. Inilah yang terjadi jika ada orang meragukan kemampuannya diberi tugas. Seperti yang terjadi pada diri Musa, ia menolak panggilan Allah untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 3 sampai 6 sampai yang kita baca tadi, ada 5 alasan Musa menolak panggilan Tuhan tersebut. Ada 5 dari pasal 3 sampai yang ke-5. Sampai yang ke-6. 3 sampai 6. Demikian yang pertama. Di ayat 3 sampai 11 Musa beralasan demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Alasan pertama Musa menolak. Yaitu alasannya adalah alasan manusiawi. Karena ia merasa dirinya penuh keterbatasan. Tetapi ia lupa sebenarnya bahwa yang mengutus dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini yang pertama alasannya, keterbatasan kemampuannya. Lalu alasan yang kedua di pasal 4 ayat 1. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa menolak panggilan Tuhan, penolakan yang kedua ini, karena ia takut kalau ditolak oleh umat Tuhan, yaitu Israel. Takut kalau umat Tuhan meragukan bahwa ia sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan. Ini alasan yang kedua. Kenapa Musa menolak panggilan Tuhan. Yang ketiga alasannya di pasal 4 ayat 13. Demikian isinya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa menolak panggilan Tuhan dan malah mengusulkan pada Tuhan jalan lain. Seakan-akan Musa menawarkan jalan lain kepada Allah, yaitu supaya Tuhan Allah mengutus orang lain, jangan dirinya. Itulah alasan yang ketiga. Yang keempat, yaitu di pasal 5 ayat 23, demikian isinya. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat, diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Di sini Musa menolak panggilan Tuhan karena ia meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Musa meragukan keseriusan Tuhan untuk menolong umatnya. Karena Musa sudah mencoba melakukan tugasnya menemui Firaun. Tetapi umatnya malah semakin ditindas oleh Firaun. Dan Musa merasa Tuhan tidak menolong umatnya sama sekali dalam penindasan yang makin berat itu. Itu yang keempat. Alasan yang kelima adalah dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-11. Yang demikian isinya ya, ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidah. Musa kembali beralasan takut ditolak oleh Firaun seperti ia telah ditolak oleh umat Tuhan. Dari alasan-alasan penolakan Musa di atas tadi, jadi ada 5 alasan penolakannya, bisa disimpulkan demikian. Mengapa Musa menolak panggilan Tuhan? Karena Musa merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan. Jadi yang pertama-tama karena dia merasa tidak mempunyai kemampuan. Sementara itu ia melihat beratnya tantangan yang akan dihadapinya. Jadi yang pertama Musa merasa tidak mempunyai kemampuan. Sementara ia melihat beratnya tantangan yang dihadapinya. Ia tidak hanya menghadapi penolakan dari bangsanya sendiri.
tetapi terutama berhadapan dengan kuasa Firaun. Jadi Musa yang pertama-tama menolak itu karena dia merasa tidak mampu. Yang kedua, masalah yang dihadapinya begitu berat sehingga dia mengajukan penolakannya atas panggilan Tuhan untuk dipakai Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Kalau kita perhatikan dengan lebih sungguh-sungguh, sebenarnya penolakan Musa itu bukan bersumber pada ketakutannya akan beratnya tugas. Jadi bukan karena takut beratnya tugas sebenarnya yang akan dijalaninya itu. Bukan itu sebenarnya. Tetapi karena Musa meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan untuk menolong umatnya. Jadi yang menjadi intinya bukan karena tidak mampu, bukan karena tugasnya dihadapi berat, tetapi karena Musa meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan untuk menolong umatnya. Hal ini kalau kita perhatikan dalam ayat yang pasal yang kelima ayat 23 tadi. Ya, mari kita ulang lagi. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Saya ulang bagian bawah. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Di sini Musa mengungkapkan keraguannya. Setelah dia mencoba datang ke Firaun, menyampaikan kehendak Tuhan, ternyata umatnya justru semakin menderita. Ditekan oleh Firaun. Dan dikatakan Tuhan itu dianggap diam saja. Maka Musa meragukan kesetiaan Tuhan untuk menolong umat Israel. Musa meragukan bahwa Tuhanlah yang seharusnya menolong ketika tertekan umatnya, membiarkan saja dalam bacaan tadi. Jadi Musa kehilangan keberaniannya itu bukan karena tugasnya berat, tetapi sebenarnya karena dia meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan yang akan menolong dia dan menolong umat Tuhan. Dari kesaksian pengalaman Musa ini kita bisa mendapat pengajaran. Satu pengajaran yang indah sekali. Kalau kita seperti Musa meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dikuasai perasaan takut dalam menjalani hidup ini. Jadi kalau kita ini meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan muncul perasaan takut dalam menghadapi menjalani kehidupan ini. Memang kita harus mengakui keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan kita. Tetapi di balik keterbatasan kita harus percaya ada Tuhan Allah yang kuasanya tanpa batas. Yang dengan setia selalu ada di samping kita. Tuhan ada di samping kita. Dan Dia penuh kuasa untuk siap menolong kita. Maka marilah kita terus mempercayai kuasa dan kesetiaan Tuhan. Kita terus beriman bahwa Tuhan mendampingi hidup kita. Meskipun kita harus menghadapi bermacam-macam masalah dan pergumulan. Supaya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang penuh kuasa setia mendampingi kita. Maka kita terus mempunyai keberanian dalam menjalani hidup kita. Kita harus tetap menjalani hidup ini meskipun banyak pergumulan. Kita harus tetap berjalan dengan keyakinan, dengan iman Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai kehidupan kita dengan penuh kesetiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih,
Engkau Bapa kami surgawi yang begitu luar biasa memberkati kehidupan kami. Bahkan saat ini Engkau berkenan mengajar kami, mengingatkan kami melalui firman-Mu yang kami baca dari pengalaman Musa Tuhan. Di mana Musa mengalami ketakutan-ketakutan ketika dia diutus oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Musa ketakutan karena dia meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Sehingga ketakutannya muncul. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan. Jika kami meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, maka pasti kami akan mengalami ketakutan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Hidup ini memang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan-persoalan yang menakutkan Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa itu setia mendampingi kami, sehingga kami akan berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hidup kami harus kami lanjutkan Tuhan. Tetapi dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa kami untuk pemerintah bangsa kami yang terus masih mengalami pergumulan berat. Tuhan tolong Kau berkati agar bangsa kami bisa mengatasi pandemi yang melanda bangsa kami, bahkan melanda seluruh dunia ini. Tetapi juga bisa mengatasi kesulitan ekonomi. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kau berkati gereja-Mu agar ikut berperan di dalam pemulihan keadaan bangsa kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk korban bencana alam dimanapun mereka mengalami, baik banjir maupun tanah longsor dan bencana-bencana lain yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kasihani mereka yang menjadi pengungsi karena adanya bencana alam ini. Demikian juga Tuhan, dengan adanya peperangan di Ukraina Tuhan, banyak rakyat yang menderita. Kasihani Tuhan, Engkau sadarkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berperan, yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang ada, peperangan yang ada ini Tuhan. Agar mereka benar-benar membuka hati mereka untuk menekankan pada perdamaian dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Engkau berkati dalam pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo. Kami berdoa untuk anak kami Amoresa. Kami berdoa untuk Bapak Ngatimin. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Budiantono. Kami berdoa untuk Bapak Wilson Siagian. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Gunawan Adi Prabowo. Kami berdoa untuk Ibu Sri Sulasmi. Kami berdoa untuk anak kami Gregorius Fariski Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan Bapak Sepso Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Labardio, Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Prayitno Haji. Juga kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita, keluarga Ibu Kumala Dewi Tuhan, karena Engkau memanggil Bapak Stiantono. Tuhan hiburkan keluarga ini. Kami juga berdoa untuk yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh, dampingi mereka Tuhan, teguhkan iman mereka,
Berkati keluarga yang mendampingi bagi para diyoswa ini. Yang berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Alias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagia Paijo, Ibu Yatmiarni Rusdi, Bapak Suprapto. Berkati para orang tua kami. Kami juga berdoa bagi yang karena kena COVID Tuhan. Atau mereka mencoba menghindarkan dari COVID. Bagi yang saat ini sedang isolasi mandiri Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, berkati mereka Tuhan. Selama mereka isolasi mandiri, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka dan memelihara mereka. Berikan keteguhan hati bagi yang isolasi mandiri, dan Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, berkatilah kami. Biarlah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Amin.